Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Miss Nadia Lutfi Septiana STR SOS MBA selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen resiko. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang resiko asuransi. Saya Delviria Margiati sebagai moderator, Ines Febriana sebagai operator, Cynthia Kartikasari, Alen Tiara Rahmadiana, Sinta Apriliana. Next. Pengertian resiko asuransi. Arti resiko secara lebih luas, resiko didefinisikan sebagai bahaya, akibat, atau konsekuensi yang dapat terjadi karena proses yang sedang berlangsung atau sebuah kejadian tertentu di masa mendatang. Resiko adalah hal yang selalu dihadapi oleh manusia dan bersifat tidak menentu. Asuransi memandang resiko sebagai suatu ketidakpastian. Next, Sinta. Risiko terbagi menjadi berbagai macam, yaitu yang pertama ada spekulatif. Dalam risiko spekulatif ini, kamu bisa mengalami keuntungan, kerugian, atau sama sekali tidak ada perubahan. Contohnya itu investasi saham. Biasanya, nilai investasi di masa depan yang mungkin terjadi adalah untung dan rugi, atau sama sekali tidak berubah. Kemungkinan tersebut bersifat spekulatif dan sudah disadari sebelum membeli. Yang kedua ada murni. Pada risiko murni, bila terjadi akan menimbulkan kerugian. Namun bila tidak terjadi, tidak akan mendatangkan keuntungan maupun kerugian. Contohnya itu biasanya kecelakaan yang menyebabkan cacat sehingga membuat diri tidak produktif dan tidak berpenghasilan. Yang ketiga ada khusus. Kerugian dari risiko khusus ini biasanya bersifat pribadi. Kayak contohnya itu pencurian, sehingga bisa membuat diri tidak produktif dan tidak berpenghasilan. Yang terakhir ada fundamental. Bila terjadi risiko fundamental dapat menimbulkan kerugian tidak hanya pada diri sendiri tapi juga pada orang banyak. Risiko ini di luar kendali manusia, kayak contohnya itu adalah bencana alam seperti tsunami atau gempa bumi. Next, Alan. Baik, di sini saya akan menjelaskan 6 karakteristik resiko yang dapat diasuransikan atau dikenal sebagai insurable resiko adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah akibat dari resiko tersebut harus dapat dinilai atau diukur dengan uang atau bersifat finansial implisit. Yang kedua, ada resiko yang homogen, harus terdapat dalam jumlah yang banyak, the low or the large numbers. Dan yang ketiga, ada resiko tersebut harus terjadi secara kebetulan dan tidak disengaja. Contohnya misalnya asuransi, kalau misalnya asuransi mobil, itu terjadi kecelakaan tanpa disengaja. Yang keempat, ada apabila resiko tersebut terjadi, tertanggung akan menderita kerugian. Artinya, tertanggung memiliki sebuah insurable interest, kepentingan yang dapat dipertanggungjawabkan atas objek yang dipertanggungkan. Yang kelima, ada resiko tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum atau hukum yang berlaku, misalnya narkoba. Dan yang terakhir ada pembebanan premi harus sesuai dengan tingkat resiko yang dihadapi. Terima kasih. Next. Contoh resiko pribadi adalah sakit, kecelakaan, maupun resiko finansial yang disebabkan oleh meninggalnya seseorang. Sedangkan contoh resiko usaha adalah kepaitilan, kehilangan, ataupun kerusakan yang diakibatkan oleh berbagai macam hal seperti kebakaran, bencana alam, gangguan usaha, tuntutan hukum, dan lain sebagainya. Next, Cynthia. Kesimpulannya, manajemen risiko dalam asuransi adalah peninjauan risiko dari sudut pandangan seorang manajer asuransi. Asuransi tidak lepas dari manajemen risiko. Tujuan penerapan manajemen risiko di industri asuransi pada dasarnya tidak berbeda dengan industri lainnya, yakni agar dapat meminimalisir dan mengelola risiko yang berdampak negatif pada tujuan, visi, dan misi perusahaan. Usaha yang harus dijalankan adalah terutama harus menitik beratkan pada prevention of loss. Oleh karena itu, banyaknya risiko bisnis di masyarakat yang harus dihadapi. Bila kita melihat pada perusahaan-perusahaan niaga, ada bagian asuransi tersendiri. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.